Pemirsa Intens Investigasi masih menjadi sebuah misteri yang belum juga terpecahkan terkait sosok bayi perempuan dalam keluarga besar Raffi Ahmad yang baru-baru ini muncul dan akrab dipanggil dengan sebutan Lili. Ya, mendapatkan hati dari Raffi, Gigi, Rafathar dan juga Rayansa serta Rita Amelia. Belakangan ini muncul sebuah kabar bahwa bayi cantik yang santer diberitakan merupakan korban perang di Palestina tersebut sebenarnya diadopsi oleh ibunda Gigi, namun terkendala dengan syarat-syarat. Mama Rita akhirnya mengalahkan niat baiknya tersebut kepada putrinya Nagita Slavina dan sang suami Raffi Ahmad. Lantas seperti apakah jawaban Rita Amelia terkait hal tersebut? Seperti apa pula kedekatan Rita dengan bayi yang dipanggil dengan sebutan Lili tersebut? Benarkah ditinggal Raffi dan Nagita ke London untuk sebuah event pertandingan lari maraton, membuat Rita Amelia harus mengasuh Lili sendiri tanpa bantuan Gigi dan Raffi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, jagat dunia sosial media belakangan ini tengah dihebohkan dengan hadirnya bayi bernama Lili yang seolah menjadi idola baru dalam keluarga Raffi Nagita. Ya, meski Raffi belum mengungkap secara gamblang perawakan dan asal-usul bayi perempuan cantik tersebut berasal, tentu banyak berita berkembangan di luaran terkait sosok Lili yang disebut banyak pihak anak dari korban perang di Palestina. Dan yang cukup mengejutkan, sebenarnya Lili adalah anak yang diasuh Rita Amelia, ibunda Gigi. Namun, karena terkendala dengan persyaratan, akhirnya dialihkan kepada anak dan menantunya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Hebohnya kabar yang mengaitkan nama dirinya dengan hal ini agaknya tidak membuat Mama Rita pun bergeming. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan dari warganet yang membanjiri akun media sosialnya ketika menanyakan hal ini. Rita pun malah asik mengunggah momen keseruannya bersama Lili. Kenceng loh sekarang ininya, nyusuknya, alisnya, hidungnya. Nanti sayang sama Lili. Sayang sama Lili. Sayang sama Lili. Nanti kalau udah gede dikasih sama Tita satu-satu, oke? Buat jajan. Senang ya? Buat ngajak makan temennya makan, oke? Suka popot di pampers. Hidungnya ini sih mancing. Hidungnya mancing. Hidungnya mancing. Habis hidungnya udah. Nanti giginya habis. Hidungnya habis tuh. Giginya habis. Nanti kesakitan. Cicak naik. Udah segini aja. Lo pakaiin. Suster baru. Ya, jika menelisik ke belakang, banyak kabar menyebutkan bahwa bukan kali ini saja Rita Amelia pun mengadopsi anak. Santer dikabarkan
Gigi dan Caca pun memiliki adik yang kini sudah dewasa bernama Gafrel yang sudah diasuhnya sejak kecil dan bahkan sudah dianggap anak sendiri. Maka dari itu, banyak pemberitaan yang menyebutkan jika kini Mama Rita kembali melakukan hal yang sama. Namun, kali ini pun terkendala untuk urusan perizinan. Pasalnya seperti diketahui, ia pun gagal membina rumah tangga dan kini sedang terlibat permasalahan dengan mantan suaminya Gideon Tengkes. Lucu-lucu banget Lili, apalagi kan Gigi sama Raffi udah punya 2 anak cowok, Ryanza sama Rafathar. Jadi ketika ada anak cewek sendiri, Lili jadi ikut senang aja sih ngeliatnya. Dan kalau kata banyak orang yang bilang sih kalau kayak ngadopsi anak itu kayak bisa jadi doa juga sih ya. Semoga aja nanti akhirnya Gigi juga bisa punya anak perempuan sendiri dari rahimnya, walaupun ngadopsi juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman banyak juga yang bilang kalau ngadopsi anak itu kadang juga bisa jadi doa gitu. Ya yang terbaik aja buat keluarga Gigi sama Raffi, semoga bisa mengurus Lili dengan penuh kasih sayang. Disebutkan menjadi kendala Rita Amelia untuk mengadopsi anak adalah perihal persyaratan. Jika berkaca dari undang-undang yang diatur oleh pemerintah soal pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009. Sebelum mengadopsi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya adalah berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak asuh. Mampu secara ekonomi dan sosial. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak. Salah satu antara suami atau istri dinyatakan oleh dokter ahli kecil kemungkinan tidak bisa mendapatkan keturunan. Sementara itu, Raffi Ahmad pun juga terlihat bahagia jika dialih tugaskan untuk mengurus Lili dari sang mertua. Memiliki keinginan besar untuk mempunyai anak perempuan. Sepertinya, Raffi pun juga memberikan seluruh cintanya untuk Lili. Raffi pun menceritakan bahwa ia sudah memberikan sebuah nama cantik yang belum ia ungkap sepenuhnya. Dan ia pun mengazankan bayi cantik tersebut pada saat lahir. Lantas, seperti apakah jawaban Raffi Ahmad soal sosok bayi Lili? Ada Lili, Jak. Gemes ya? Gemes ya itu, Kak. Lilinya gemes ya? Aja sayang sama Lili nggak? Itu adiknya Nuni loh. Iya. Adiknya bareng-bareng. Adiknya Nuni, adiknya Aja, adiknya semuanya ya? Sayang semuanya ya? Ibunya lagi nggak bisa jagain. Rafathar. Kakak Raffi. Apa sih? Ibunya lagi nggak bisa jagain. Iya, nggak bisa jagain nih. Pasir. Papa mau sama Lili, boleh nggak? Nggak boleh. Oh, cemburu ini. Cemburu ya? Jangan ditarik. Jangan ditarik. Ya udah. Iya ya udah, ayo udah. Guys, nih perdebatan nih cuma. Tuh dia ada tutup matanya silau. Udah ya, ayo. Itu apa sayang? Ada si Lili Dut. Namanya aku kasih nama Lili. Dingin ya, Li? Ya udah gitu banyak. Bagus. Lili. Aja. Jangan nanti kemarin. Aku kan nggak boleh. Cemburu dia. Bangun deh ya? Angin aja. Oh, liatin aja Lilinya. Lili liatin aja ya ganteng. Aduh. Lili. Itu siapa Iya. sih? Tapi mungkin kalau boleh Nanti tahu. Lili biar si Lili itu ini Pak Haji, ini ada bayi. Nanti kita ceritain dulu lah. Nanti kalau habis lebaran nanti kita ini. Oh, project atau apa? Bukan project maksudnya. Maksudnya ada endorse buat Dewi atau Bukan. apa? Nanti kita ceritain habis lebaran.
Di balik kabar bahagia Raffi memiliki anak perempuan, sempat santer beredar dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Harvey Mois, di mana hal ini pun menyeret nama Raffi Ahmad. Lalu, seperti apakah tanggapan Raffi terkait kabar tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Muda, tampan, terkenal dan memiliki harta berlimpah serta segudang bisnis yang tengah digelutinya. Tak ayal, kepopuleran nama Raffi pun selalu viral di sosial media. Ya, baru-baru ini Raffi Ahmad santer diberitakan terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang sudah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah yang menyeret nama suami Sandra Dewi. Dengan santai, Raffi pun mengklarifikasi kabar tersebut. Pasalnya, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Namanya juga itu berita-berita hoax, nanti hilang sendirilah. Ya kita sabar-sabar aja lah. Bukan kali ini saja, Raffi pun diberitakan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang baru-baru ini dikemukakan oleh National Corruption Watch alias NCW. Hal ini pun diungkapkan oleh Ketua Umumnya Hanifah Sutrisna dalam video yang sempat viral beberapa waktu lalu yang menyebutkan jika Raffi Ahmad diduga memiliki ratusan rekening, bahkan dicap sebagai kantong semar, karena menampung dan juga mengelola uang haram yang dimiliki oleh para koruptor yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Menanggapi hal ini, Raffi pun langsung menggelar jumpa wartawan ditemani oleh pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menyangkal seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya tersebut. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah bang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada teman-teman juga, ada kawan saya juga, Rofi yang tahu persis lah ini gimana uang yang masuk ke trans dan lain-lain. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan trans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Ini sahabat saya, Rofi ini udah sahabat saya dari kecil dan saudara lah. Dia tahu banget uang masuknya trans karena dia juga jadi salah satu corporate-nya, lawyernya perusahaan. Dia jelaskan kenapa uangnya bisa banyak, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Pertama, sebenarnya kan karena Raffi ini kan secara bisnisnya memang waktu awal-awal pas pandemi itu kan kita bikin perusahaan. Jadi perusahaan ini juga dididik dari nol, bukan langsung gede. Sebenarnya perusahaannya dari sebelum COVID, ya, tapi berkembangnya digitalisasinya saat lagi COVID. Ya, kebetulan aja rezekinya pas COVID ini meledak lah perusahaannya. Trans itu holdingnya, kita punya 15 unit anak perusahaan. Dan semuanya ini taat pajak. Semua pajaknya nggak ada bermasalah. Kalaupun dibilang kemarin ada aliran nggak wajar, kan pajak bisa dicek nantinya. Kalau ada aliran nggak wajar, makanya apa yang dituduhkan itu sebenarnya harus ada basicnya, banget. Harus ada basicnya. Kalau misalkan memang ada wajar, mungkin ada instansi-instansi terkait nanti yang akan inti klarifikasi juga. Makanya kayak OJK kan ke Bank Nasional BNI ngecek semua rekening. Buat kita open aja. Buka aja, kalau memang ada yang wajar, tolong dibuktikan saja. Hadirnya Lili dalam kehidupan Raffi Ahmad pun menjadi penyemangat baginya untuk melakukan berbagai aktivitasnya.
seperti halnya berolahraga untuk membuat pola hidupnya pun lebih sehat. Lantas, apa saja olahraga yang dilakukan Raffi Ahmad? Hai, aku Dengar Candy, ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Sementara itu, dikenal sebagai selebriti yang cukup aktif dalam kegiatan olahraga. Kini, Raffi pun tengah berada di London, Inggris bersama Gigi dan kedua buah hatinya untuk ikut serta dalam acara London Marathon yang rencananya akan digelar pada 21 April 2024 mendatang. Lantas, seperti apakah persiapan Raffi? Dan benarkah Raffi pun akan kembali melakukan lari maraton di negara-negara lainnya untuk semakin mengasah kemampuannya? Kalau mau lari maraton biasanya kita cek up kesehatan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, alhamdulillah sehat semua. Persiapan maraton ya karena puasanya kurang latihan, tapi ya yang penting kita, makanya nih kemarin udah mulai olahraga lagi, lari lagi. Ya kalau maraton yang penting kita finish happy aja, latihannya dirasa semampunya aja. Jadi mampunya kita nanti di pace 8, di pace 8, di pace 7, di pace 7. Yang penting finishnya happy dan nggak maksa. Tapi kayak kamu lagi hobi banget ya, maraton gitu, iya bro. Iya, jadi kemarin akhir tahun lalu tuh New York Marathon, 1 bulan lalu Jepang, Tokyo Marathon, tahun ini tahun ini London. Ya senang aja, olahraga sehat, kita kan udah umur gini harus sehat juga, bisa men-challenge diri kita. Kalau maraton itu, kalau buat aku pribadi, tapi kan beda-beda orang tujuannya. Kalau aku tuh yang penting kita startnya happy, finishnya happy. Apa yang kita mulai dengan happy, kita akhiri dengan happy. Yang penting nggak memaksakan diri. Habis itu Berlin, nanti aku Berlin Marathon di September. Terus tahun depan tinggal sisa, jadi World Major Marathonnya kalau tahun ini selesai Berlin, berarti tahun depan tinggal sisa 2 atau 3 lagi udah selesai. Kayaknya mungkin nanti banyak sih, tapi beda-beda tujuan. Ada Tara Budiman kayaknya ke Boston. Kalau di mana? Kalau aku di London ada Daniel, ada Febri Rastanti, ada Usi kayak gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.